Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 2478282. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan modul 5, yaitu tentang ACL untuk IP versi 4, untuk ACL untuk konfigurasi IP versi 4. Sebelum kita masuk ke command line atau CLI Cisco, kita bayangkan sebuah analogi sederhana. Bayangkan sebuah perumahan eksklusif atau gated community, tempat kakek nenek atau kerabat kita itu tinggal. Nah, di pintu gerbang perumahan tersebut pasti ada seorang petugas keamanan atau satpam. Nah, petugas ini tidak akan sekedar membuka gerbang untuk siapa saja yang datang. Mereka memiliki buku tamu atau daftar pengunjung yang disetujui, dan jika ada nama kita yang terdaftar dan diizinkan masuk, gerbang itu akan dibuka. Nah, kalau tidak, kita akan diminta untuk putar balik. Nah, di router jaringan kita itu bekerja dengan cara sangat mirip dengan satpam perumahan tadi. Nah, ketika paket data atau network traffic melewati sebuah interface pada router yang telah dikonfigurasi dengan ACL, router akan memeriksa paket tersebut berdasarkan daftar aturan yang sudah kita buat. Nah, aturan ini kita menentukan apakah traffic tersebut diizinkan atau ditolak. Nah, dalam modul ini kita menjawab beberapa pertanyaan utama. Yang pertama itu bagaimana jika ada kesalahan dan kita perlu memodifikasi ACL yang sudah berjalan, dan bagaimana ACL dapat membantu kita mengamankan akses administratif jarak jauh seperti telnet dan SSH. Nah, itulah yang akan kita pelajari di modul 5 ini. Selanjutnya di sini, nah kita mulai dengan topik pertama, yaitu configure standard IP versi 4 ACL. Nah, standar ACL itu bentuk paling dasar dari akses control list. Nah, kita perlu mengingat satu aturan emas dari standar ACL, yaitu mereka hanya bisa menyaring traffic berdasarkan alamat IP sumber atau source IP address. Nah, mereka tidak peduli kemana paket itu pergi, dan mereka tidak peduli protokol apa yang digunakan, entah itu web HTTP, FTP, atau ping. Nah, pokoknya dari mana paket itu berasal, itulah yang diuji. Karena ACL ini sifatnya itu pukul rata, dimana kita harus meletakkannya yaitu di sedekat mungkin dengan tujuan atau destination. Kenapa? Karena jika kita meletakkannya terlalu dekat dengan sumber, kita bisa secara tidak sengaja memblokir akses perangkat tersebut ke semua jaringan lain. Padahal itu memungkinkan kita cuman ingin blokirnya ke satu server tertentu. Nah, untuk membuat standar ACL kita menggunakan nomor dari 1 sampai 99. Number standar. Nah, ini sampai 99. Atau 1300 sampai 1999. Nah, sintaks dasarnya itu menggunakan perintah access list, terus nomor permit atau deny, terus source IP, nih, terus wildcard mask. Nah, wildcard mask itu berbeda dengan subnet mask yang kita biasa gunakan di pengelamatan IP ACL menggunakan wildcard mask, yang merupakan kebalikan inverse dari subnet mask. Nah, angka 0 pada wildcard mask berarti harus cocok
sedangkan angka 255 berarti abaikan. Jadi kalau kita ingin mengecek spesifik satu host, kita misalnya itu IP-nya 192.168.1.10 ya. Nah, kita akan menggunakan wildcard 0000 atau bisa juga menggunakan keyword host 192.168.1.10. Nah, sebaliknya jika ingin mengizinkan semua, kita pakai keyword any. Nah, setelah ACL dibuat, salah satu hal yang sangat-sangat penting itu adalah implicit deny any. Implicit deny any di bagian paling bawah dari setiap ACL yang kita buat. Nah, Cisco itu secara tak kasat mata menambahkan perintah untuk menolak semua traffic yang tersisa. Jika paket tidak cocok dengan baris pertama, ia turun ke baris kedua, lalu ketiga, gitu. Jika tidak ada yang cocok sama sekali, paket akan dibuang atau drop. Oleh karena itu ACL kita itu minimal harus memiliki satu pernyataan permit. Nah, setelah ACL dibuat secara global, ia belum aktif nih. Nah, kita harus menerapkannya ke dalam sebuah interface router dengan perintah IP access group, terus nomor ACL-nya, lalu in atau out. Nah, in itu berarti traffic sedang masuk ke router, kalau out itu berarti traffic sedang keluar dari router menuju jaringan. Nah, selanjutnya itu modify IP versi 4 ACL. Nah, seiring berjalannya waktu, kebutuhan jaringan itu akan berubah. Karyawan pindah divisi, server baru ditambahkan. Ini membawa kita ke topik tentang modify IP versi 4 ACL. Nah, di masa lalu dengan router Cisco lama, jika kita menggunakan number ACL dan kita ingin menambahkan satu aturan di tengah-tengah daftar, kita tidak bisa melakukannya. Kita harus menghapus seluruh ACL tersebut dan mengetik ulang dari awal. Ini tentu saja mimpi buruk bagi network administrator. Nah, untungnya sistem operasi Cisco iOS itu modern dan menggunakan sequence number. Nah, setiap kali kita membuat baris ACL, router itu secara otomatis memberikan nomor urut. Biasanya melompat dengan kelipatan 10. Terus kayak baris pertama 10, terus baris kedua 20, ketiga 30, dan seterusnya. Nah, kenapa kelipatan 10? Karena supaya kita punya ruang kosong di tengahnya. Jika satu hari kita perlu menyelipkan aturan baru di antara baris 10 dan 20, kita bisa masuk ke mode konfigurasi ACL dengan perintah IP access list address lalu nomor atau nama. Nah, ini kayak gini ya. Lalu bagaimana kalau kita salah ketik? Nah, kalau kita salah ketik, kita menggunakan perintah no access list. Kita bisa masuk ke mode konfigurasinya dan cukup mengetikkan 015 yang untuk menghapus baris nomor 15 saja tanpa mengganggu baris lain. Kalau ini dilakukan ini membuat manajemen ACL menjadi jauh lebih fleksibel, cepat, dan aman dari kesalahan. Selanjutnya ini secure VTY. Nah, VTY atau virtual teletype port adalah saluran virtual yang kita gunakan untuk mengakses perangkat Cisco secara remote atau jarak jauh. Nah, biasanya menggunakan protokol telnet atau SSH. Nah, secara default, jika VTY dilakukan dengan password, siapa saja dari jaringan mana saja itu bisa mencoba login ke router kita. Nah, ini itu celah keamanan yang besar. Nah, kalau kita
cuman pengen admin jaringan yang berada di ruang IT yang bisa mengakses router, kita itu harus membuat standar ACL. Lalu kita menempelkan ACL ke interface fisik seperti gigabit Ethernet untuk mengamankan jalur remote access. Kita menerapkannya langsung ke jalur VTY tadi. Nah, kita masuk ke konfigurasi lain, yaitu line VTY ini ya. Nah, ini line VTY 04. Lalu kita menggunakan perintah IP access group. Lalu kita menggunakan perintah akses kelas 1 in ini. Terus perintah akses kelas itu memastikan bahwa sebelum router menanyakan username dan password, router itu akan mengecek terlebih dahulu apakah alamat IP orang yang mencoba ngeremote ini berasal dari network 192.168.1.1.0.0. Nah, kalau iya boleh masukin password. Nah, kalau enggak, koneksi akan langsung diputus sebelum ada kesempatan untuk brute force password. Nah, ini adalah best practice mutlak dalam dunia jaringan. Nah, selanjutnya itu konfigurasi extended. Jika standar ACL itu satpam yang hanya mengecek identitas KTP kita, kalau extended itu adalah petugas bandara yang sedang memindai X-ray. Extended ACL itu lebih teliti. Ia tidak hanya mengecek IP dari sumber, tapi extended ACL itu juga mengecek IP tujuan, protokol yang digunakan, hingga port aplikasi yang spesifik. Nah, sintaksnya lebih panjang. Ini kayak gini ya. Nah, di sini kita coba bedah. Kalau misalkan ini nggak ada contoh. Nah, ini kita pakai yang di sini aja. Nah, di sini kalau misalkan 100 itu adalah nomor untuk extended ACL-nya. Nah, kalau permit itu berarti diizinkan. Terus kalau TCP itu protokolnya. Terus kalau ada IP-nya. Terus ini search while card-nya itu 192.168.1.0. Lalu host destination-nya itu pakai host 10.1.1.50. Nah, dengan equal 80 berarti untuk traffic web HTTP. Jika komputer dari jaringan asal mencoba melakukan ping ke server yang sama, itu akan ditolak karena aturannya spesifik hanya untuk TCP port 80. Nah, aturan emas penempatan untuk extended ACL itu sangat berkebalikan dengan standar ACL, karena extended ACL ini sangat pintar dan spesifik. Letaknya sedekat mungkin dengan search, karena jika kita sudah tahu bahwa suatu paket akan ditolak saat tiba di server tujuan, untuk apa kita membiarkan paket tersebut melakukan perjalanan panjang melewati banyak router terus memakan bandwidth jaringan kita dan hanya untuk ditolak di ujung sana. Nah, lebih baik bunuh atau blokir traffic blokir yang tidak diinginkan itu langsung di pintu masuknya. Nah, ini sangat menghemat bandwidth jaringan.
Nah, sebagai penutup di modul 5 ini tentang ACL IP versi 4, kita di sini mengajarkan kita esensi kontrol traffic. Kita juga telah mempelajari perbedaan mendasar standar dan extended ACL, di mana harus menempatkan secara efisien di topologi jaringan, bagaimana memodifikasinya tanpa membuat jaringan mati, menggunakan sequence number, dan bagaimana mengamankan perangkat router atau switch kita sendiri menggunakan access class pada VTY lain. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan di modul 5 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.